mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan, kasih tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat Tuhan kita, saudara. Puji nama Tuhan. Shalom saudara semua. Saudara, saya percaya setiap kita dalam setiap kehidupan kita memiliki perjalanan kehidupan, saudara. Dan setiap kita pasti memiliki perjalanannya masing-masing, saudara. Tapi percayalah,
Walaupun perjalanan kehidupan kita berbeda-beda saudara, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang sama yang beserta dalam kehidupan kita. Amin saudara. Hari ini mungkin engkau sedang ada dalam perjalanan di jalan yang buruk, atau mungkin engkau sedang bingung harus kemana saudara. Tapi saya percaya saudara, saat Tuhan bersama dengan kita, Dialah pembuka jalan bagi setiap kita. Yang percaya kasih tepuk tangan dan dahsyat Tuhan kita saudara. Sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan dalam setiap musim kehidupan kami. Kami percaya ada Tuhan Yesus. Tempat ini kami siap menyembah Engkau Tuhan Yesus. Bertahtalah tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sama katakan saudara. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who. Come on, say, that is who you are. 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 Mari katakan sama-sama katakan. You are waymaker, miracle worker.
the darkness, my God, that is who you are. You are. Come on, say you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I can feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Mari katakan
ajaib. Kau turun tangan Memulihkanku. aku percaya. Setiap kami percaya Tuhan, Kau turun tangan. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan sama-sama semua. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. kami percaya Tuhan. Kau turun tangan Mari yang percaya katakan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari percaya sama-sama. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan Tuhan. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Sebab kami percaya Tuhan bersama dengan musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak demi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak sama-sama kita katakan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Lambaian tangannya shalom. Shalom. Kita adalah orang-orang yang menang, amin. Zaman di mana kita menunggu kedatangan Tuhan yang penuh damai sejahtera, yang akan memberi kita mahkota kehidupan yang tujuh datangan, amin. Mari kita bertangan yang baik bagi Allah kita. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perang gelap dan kelaparan, di belantara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara di tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Keselamatan kami hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus.
that beat. Come on. Dia datang di atas awan. Yes. He's the light of the world. Ini tahun Yobel dari Bukit Sion keselamatan datang. Lebih lagi katakan, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari Bukit Sion keselamatan datang. Singers sing. Yang telah ada, yang kan datang. Yang telah ada, yang kan datang. Yang telah ada, yang kan datang. Yang telah ada, yang kan Yang siap terima kemenangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Biar hari ini Tuhan dengan iman kami siap menerima kemenangan dari Tuhan Yesus. Yang percaya semangat katakan amin. Mari dengan segenap iman katakan, come on. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Come on. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. 1, 2, 3, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Are you ready, church? Come on. Haleluya, tiba dalam pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja. Siapa Kita lebih dari pemenang. yang percaya suarakan Mari buat yang lebih dari pemenang. Teman sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Siap, come on. Haleluya, tiba kala pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Nyatakan Haleluya, tiba kala pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, kami siap bangkit Tuhan. bangkitlah gereja. Katakan siapa? Kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan, come on. Hey. Biar hari Tuhan Yesus dengan iman kami
Tuhan. Kami mau katakan pada Tuhan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Tunjuk kanan kiri kanan, kamu lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. sama-sama tangan, come on. Haleluya. Tepuk tangan, come on. Mari terima dengan iman, katakan come on. Haleluya. Siap bangkit semua? Siapa? Dibakar pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. semua lebih dari pemenang. yang percaya, tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah merebut kemenangan buat kami. Kami boleh melewati hari-hari yang jahat ini dengan kekuatan yang daripadamu. Ketika kami melewati lembah kekelaman, kami boleh berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih buat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, selamatkanlah ya Tuhan. Di masa-masa transisi pemerintahan ini, biarlah Engkau memberkati, melindungi, menyertai para pemimpin kami. Berikan roh takut akan Engkau, sehingga Indonesia lebih maju, lebih baik. Dan biarlah Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan terbit atas Indonesia. Tuhan memberkati Presiden dan wakilnya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Biarlah diberikan hikmat, kekuatan, kesatuan hati dalam memimpin dan menyelesaikan setiap permasalahan di bangsa Indonesia. Sehingga menuju Indonesia yang adil dan makmur. Tuhan memberkati gembala sidang kami Pak Niko. Diberkatilah keluarganya, kesehatannya, bahkan pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada. Membawa banyak jiwa mengalami pertobatan di era Pentakosta ketiga ini. Dan membawa api Pentakosta ketiga hingga ke bangsa-bangsa. Dimulai dari Indonesia, bahkan dari gereja kami. Tuhan memberkati Gembala CK7 terkasih, Dr. Yanto. Diberkatilah keluarganya, kesehatannya, pelayanannya, bahkan penggembalaannya Tuhan. Profesinya juga sebagai dokter spesialis. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi. Dan kami percaya lewat penggembalaan hamba-Mu di CK7. Membawa umat yang layak di hadapan-Mu. Bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati generasi Yeremia. Biarlah generasi ini semakin hari semakin cinta akan Engkau. Dimulai dari dini hingga mereka dewasa. Mereka mengenal akan kasih Kristus. Dan suatu hari kelak mereka akan menghasilkan generasi-generasi yang kuat dan tangguh di dalam Engkau. Jemaat yang terkasih, berpeganglah teguh pada janji Kristus dalam hidupmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka engkau akan lebih dari pemenang. Keluar, bangkit dan jadilah terang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Baik, seperti biasa ya, gak boleh malu-malu ya Bapak Ibu Saudara ya di rumah Tuhan. Adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ CK7, boleh lambaikan tanganmu?
ada di sebelah kanan saya. Selamat datang. Welcome home. Ada lagi? Mungkin ada yang malu-malu ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, silahkan scan QR Code yang ada di depan dan mengisi form biodata jiwa baru, dan setelah ibadah selesai dapat ke counter jiwa baru. Baik, kita akan mendengarkan presentasi dari Diakonia. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI PRJ yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah minggu ketiga, di mana minggu yang merupakan berkat tersendiri untuk kita bisa menabur di Diakonia ya Bapak Ibu. Kami dari tim misi GBI PRJ mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah menggenapi dan mendukung visi Gembala Pembina kami, ya Bapak Pendeta Niko, di mana tahun 2024 kita diajak bersama-sama untuk bangkit dan menjadi terang untuk sesama. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan dukungan dalam bentuk sumbangan persembahan diakonia, juga sumbangan dalam bentuk sembako, telur, perlengkapan mandi, tas sekolah, alat tulis, pampers, dan lain-lain. Terima kasih juga banyak dari Bapak Ibu yang sudah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan misi yang sudah berjalan. Berikut kami sampaikan laporan diakonia bulan Mei 2024 dengan total penerimaan 264 juta sekian dan total pengeluaran dengan rincian untuk kegiatan misi 80 juta sekian, bantuan sosial jemaat 51 juta sekian, bantuan biaya pendidikan jemaat 7 juta sekian, bantuan sekolah PAUD cerah 7 juta sekian, Raising the Standard sebesar 1 juta sekian, di mana kita mendukung dan mengirimkan guru-guru sekolah minggu yang ada di sekolah-sekolah negeri di daerah Jakarta Utara. Jadi dengan total pengeluaran di bulan Mei 147 juta sekian. Kita mewakili Bapak Ibu dengan mengunjungi saudara-saudara kita yang ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Kunjungan yang kita sudah jalani di bulan Mei 2024 adalah ke lokasi Rawakucing, Tangerang. Kita melayani anak-anak pemulung di sana. Kemudian ke lokasi kolong jembatan di daerah Trading Air Baja di Kalijodo Penjaringan. Di sana kita melayani anak-anak dan penduduk yang tinggal di kolong jembatan. Juga kita doakan, kita visit satu-satu ke rumah mereka yang terjangkau. Kemudian kita kunjungan ke panti asuhan Gang Lilin. Kemudian kita kunjungan juga anak-anak dan penduduk di pemukiman rel kereta sekitar Jakarta International Stadium, Tanjung Priok. Mereka tinggalnya di sekitar rel kereta di pinggiran sana. Kita menyalurkan dalam bentuk tadi sembako, kebutuhan pokok, makanan, dan alat-alat tulis, serta biskuit bayi, keperluan mandi, dan lain-lain. Pada kesempatan ini, mereka menitipkan senyuman sebagai ucapan syukur dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mengingat mereka dan peduli dengan mereka. Kami mengajak Bapak Ibu jemaat untuk terus ikut partisipasi baik dalam persembahan diakonia serta ikut serta misi-misi kita. Untuk yang mendatang, kami ada agenda di bulan Juni dengan mengunjungi kawasan lokasi pemulung di daerah Bahari Ujung, Tanjung Priuk, Kebun Kelapa. Di sana banyak penduduk yang kekurangan, khususnya ini usia lanjut. Kemudian kita mengunjungi pemukiman pemulung juga di Cakung Barat. Kita membagikan sembako dan kebutuhan pokok, serta kita menghibur anak-anak di sana dengan mengadakan permainan yang berbasis pendidikan. Kita mengunjungi panti asuhan, panti jompo, dan kegiatan di dalam gereja seperti cekes, kemudian membantu sesama jemaat yang memerlukan bantuan biaya sekolah dan biaya pengobatan. Kita juga akan meremajakan PAUD
seperti penggantian meja belajar, pembangunan dan pembetulan kamar mandi yang layak. Mari Bapak Ibu, kita menjadi pelaku firman, bangkit terang untuk sesama. Sebelum kita memberi, kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur, limpah dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan, perlindungan dan berkat yang melimpah dalam hidup kami. Berkati persembahan diakonia yang kami berikan untuk bisa membantu sesama kami yang membutuhkan. Dan kami akan bangkit menjadi terang untuk sesama yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 23 Juni 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Samsuri MBMTH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. GBI-PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Adha pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, maka diinformasikan doa fajar, Bible study dan kantor RTP CK7 pada hari tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Selasa 18 Juni 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 23 Juni 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 16 Juni 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI-PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI-PRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita selalu ada dalam rumah Tuhan, amin. Dalam 1 Samuel 1 diceritakan salah satu tokoh ibu dari Samuel, yaitu Hana, yang mungkin kita sudah sering dengar. Tapi kalau dari perspektif Hana, satu hal yang saya sukai adalah dia selalu mengaku, berikan belas kasihan-Mu Tuhan pada hamba-Mu ini. Dengan terus menerus dia berdoa. Itu tercatat dalam Alkitab Bapak Ibu.
Sampai Imam Eli katakan, kamu orang mabuk ya katanya. Kamu berdoa sampai bibirnya itu udah gak bisa berkata-kata karena hatinya yang selalu bicara. Mungkin kalau saya deskripsikan udah bukan kata-kata kali ya. Semua udah keluar sepertinya dari mulut Hana. Tangisan. Sampai akhirnya ia mendapat anak namanya Samuel. Yang kita tahu mengurapi 2 raja Israel yang luar biasa. Kita harus selalu mengaku bahwa kita adalah hamba Tuhan. Amin. Siapa di sini hamba-hambanya Tuhan? Lambaikan tanganmu. Biarlah hati kita selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Mungkin terus menerus dalam Alkitab yang menceritakan mengenai Hana. Saya bisa katakan dia udah bukan lagi ketok melalui doa. Tapi udah gedor kali ya. Saking dia mau punya anak Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini, mungkin banyak juga dari kita yang belum mendapatkan jawaban doa kita. Tapi mari kita selalu seturut dengan kehendak Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada satu pujian Bapak Ibu Saudara yang saya yakin mungkin Bapak Ibu Saudara juga familiar dengan pujian ini. Menyatakan bahwa biarlah hati kita, hidup kita menjadi hamba-Nya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus. Sampai selamanya. Ini komitmen hidup kami Tuhan. Menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku tak
Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak yang baik, selamat pagi Allah kami, selamat pagi Roh Kudus. Bapak terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh datang beribadah mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum kami melakukan segala kegiatan kami. Terima kasih memampukan kami, melayakkan kami. Terima kasih memberikan kami kesempatan untuk boleh melayani, untuk boleh mendengarkan kebenaran, untuk boleh memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu. Kami mau fokus hanya untuk apa yang menjadi pesan Tuhan melalui mulut bibir hamba-Nya. Sehingga pada saat kami pulang dari tempat ini kami mendapatkan satu kekuatan, satu kemenangan, satu kepastian, satu jaminan. Karena dalam Tuhan jaminannya adalah ya dan amin. Terima kasih Bapak, aku secara pribadi dengan suami kalau boleh ada, kami boleh melayani hari ini di CK7 di PRJ Kemayoran dan juga nanti St. Moritz. Semua karena anugerah Tuhan, hanya Engkau yang diagungkan, hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau segala-galanya. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya, shalom. Thank you, terima kasih ya. Oke, shalom semuanya. Bagaimana semuanya, sehat ya? Ya, lagu ini tadi bapak-bapak, ibu-ibu renungkan betul-betul ya. Ini lagu betul-betul harusnya kita resapi dengan sungguh-sungguh ya. Hati seorang hamba, kita datang gak bawa apa-apa, kita pulang gak bawa apa-apa ya. Tanggal 15 bulan lalu abang saya meninggal ya, Abang Joni Pardede. Dia baru pulang dari Korea, pelayanan selama sebulan, pagi sampai malam ya, doakan orang banyak. Dan pulang sampai ke Jakarta, dia langsung pelayanan. Dan akhirnya dia pingsan 6 jam kemudian dan gak sampai 2 minggu kemudian dipanggil Tuhan. Bukan masalah kok meninggal, tapi meninggalnya dalam apa? Betul, karena kita pulang gak bawa apa-apa, betul. Tapi kalau kita dalam Tuhan, kalaupun kita harus kembali, usianya belum terlalu tua, baru 70 tahun sebenarnya. Betul, saya 64 tahun sekarang ya. Nah, tapi mungkin karena memang Tuhan bilang sudah selesai, akhirnya sudah kembali. Tapi saya percaya sebelum dia meninggal, waktu dia pas selesai dari koma, saya ketemu dengan dia, kita tiap hari ada ketemu di rumah sakit. Dan dia bikin sama saya kertas, dia bilang, Indri saya senang melihat kamu datang ke tempat ini. Dan itu saya pegang sampai hari ini, karena habis itu saya berangkat ke London dan gak ketemu lagi. Tapi saya percaya dia sudah dengan Bapa di surga, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, lagu ini bukan hanya sekedar kita nyanyikan, tapi renungkan. Kita datang gak bawa apa-apa, kita pulang gak bawa apa-apa, betul? Siap dengan firman Tuhan? Yuk kita masuk, yuk kita buka Kejadian 30 ayat 1 ya. Kejadian 30 ayat 1 demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Saya ulang sekali lagi, Kejadian 30 ayat 1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Lalu berkata kepada Yakub, berikan padaku anak, kalau tidak aku akan mati ya. Kalau kita baca sepintas ini biasa, tapi ini gak biasa, ini keterlaluan. Kenapa? Rahel ini perempuan yang paling beruntung, betul? Kenapa bilang? Dia cantiknya luar biasa, betul? Sofia Cuba juga kalah mungkin, betul ya? Dia cantiknya luar biasa dan yang bukan hanya sekedar cantik, tapi dia sangat dicintai oleh suaminya yang namanya Yakub. Yakub itu adalah anak daripada Ishak. Ishak adalah anak daripada Abraham, berarti anak orang kaya raya, cinta mati sama Rahel ini sampai 14 tahun kerja, enggak digaji, di bawah panas matahari dengan Laban. Wow! Harusnya kan dia happy dong, betul? Harusnya dia bahagia, harusnya dia bersyukur. Tapi perhatikan, yang dia hanya cuman perhatikan, yang fokus dia hanya yang gak ada pada dia. Padahal begitu banyak yang ada pada dia. Dan dia cemburu kepada kakaknya namanya Lea. Lea ini adalah perempuan yang paling sial menurut dunia karena mukanya pas-pasan dan gak ada yang lamar dia. Bahkan sampai dia menikah terpaksa ditipu oleh ayahnya Laban kepada Yakub, saking gak pernah ada yang lamar, betul? Tapi dikatakan di sini Rahel cemburu kepada kakaknya. Kebangetan, betul? Mungkin kita bilang, Bu Indri itu perempuan. Perempuan kan biasanya kan gak mau kalah saing, betul? Kalau ada yang lebih cantik, pasti botok, betul? Kalau ada yang lebih misalnya pakai tas baru, pasti ngutang, betul? Oh no, ternyata yang cemburu bukan hanya wanita, pria juga ada. Mana kita lihat 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9. Ya, waktu itu dikatakan Daud dan Saul baru pulang dari peperangan, tetapi pada waktu mereka pulang katanya, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukacita dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja pun itu jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Wow!
Kalau dipikir-pikir ini Saul harusnya kan bersyukur, betul. Coba bayangkan, dia ini adalah lahir dari keturunan Benyamin. Benyamin itu anaknya Yakub yang paling terakhir, suku yang paling kecil di Israel. Ini raja Israel pertama itu Saul, dari suku yang terkecil. Dia gak pernah kepikir kalau dia jadi raja Israel. Harusnya kan bersyukur dong, betul. Tapi lihat lagi-lagi, hanya gara-gara omongan dibilang dia beribu-ribu, yang Daud berlaksa-laksa, dia marah, dia dengki, dia iri. Dan irinya bukan hanya sehari dua hari, sampai mati dia iri. Ini fakta. Ternyata penyakit cemburu, iri, dengki itu sudah mulai ada dari mulai kejadian Habel dan Kain. Jangan anggap enteng dengan virus yang satu ini. Mungkin kau bilang, Bu Indri, ini kan karena tadi kan Rahel perempuan, betul, yang suka, yang mungkin jarang ibadah ke CK7, betul. Atau mungkin ini si Saul memang betul dia raja Israel, tapi mungkin dia belum terlalu banyak tahu kebenaran. Mari kita lihat apakah hanya orang di sekuler saja yang punya roh cemburu, roh iri, roh dengki. Ternyata no, mana buktinya? Mari kita buka Bilangan supaya di tempat ini hati-hati kalau engkau masih punya virus yang satu ini. Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 2. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja, bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman, dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Wow, perhatikan ayat 9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Tidak main-main. Siapa yang cemburu? Orang yang pelayanan di CK7. Tapi bukan CK7 di sini. CK7-nya di mana? Alaska. Semua di Alaska. Makanya kemarin teman saya ada berangkat ke Alaska. Saya bilang, aduh enak banget kamu ke Alaska. Saya aja belum, padahal selalu nyampaikan tentang Alaska, betul. Ternyata bukan hanya orang di marketplace, bukan hanya orang di sekuler. Ternyata orang-orang yang melayanin, orang-orang yang menyembah, orang-orang yang muji Tuhan, orang-orang yang bawa firman. Itu ternyata juga punya roh cemburu. Siapa dia? Miriam. Nabiah loh, hamba Tuhan loh. Jadi jangan pernah bilang gak mungkin Bu Indri karena saya sudah hamba Tuhan. Ini fakta. Dan perhatikan Tuhan murka. Dan bukan hanya sekedar murka. Coba lihat ayat 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling pada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Wow, dipermalukan hidup kita kalau engkau tetap punya roh iri, roh dengki, roh cemburu. Jangan main-main. Halo. Dikatakan Miriam kena kusta. Kusta zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Kalau zaman sekarang mungkin itu karena mungkin penyakit kulit, betul. Masuk aja ke dokter kulit, udah tuh masuk lagi ke dokter klinik, betul. Klinik kecantikan, cinclong lagi, betul. Ini no. Orang kusta itu dikucilkan dan Miriam ini nabiah itu dipermalukan habis-habisan. Gak main-main. Jangan anggap enteng dengan roh cemburu, roh iri, roh dengki. Perhatikan ayat ke-13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Waktu ada doa seorang yang betul-betul mengasihi Tuhan kepada Miriam. Ayat 15 dan 16. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar ke tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot, dari kemah di padang gurun. Ya, jelas dikatakan ya, masih mendapatkan kasih karunia. Memang kasih karunia Tuhan masih ada kepada kita. Kalau kita betul-betul mau kembali kepada Tuhan, akhirnya Miriam disembuhkan. Tapi bayangkan orang-orang waktu ngeliat Miriam kena kusta, loh kok bisa? Itu kan hamba Tuhan, itu kan pelayanan di CK7, itu kan Ibu Indri yang suka pelayanan di mimbar. Kok bisa? Bisa. Kalau kita punya roh cemburu dan roh iri, roh cemburu, roh dengki, orang nggak bisa lihat, tapi Tuhan lihat. Ada orang nggak sih di sini? 1000 kali saya bilang kalau nggak ada respon jangan undang saya lagi ke sini, betul? Ya, roh cemburu itu jangan main-main, betul? Nah, coba kita lihat apakah Saul juga mengalami hal yang sama? Yes, kita lihat orang yang cemburu, orang yang diri, orang yang dengki. 1 Samuel 18 ayat 29. Maka takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Bayangkan hidupnya menjadi musuh Daud. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan, tidak ada kelegaan. Semua ini efek daripada cemburu. Tragis. Raja yang kaya. Mungkin di tempat ini engkau punya pabrik 50. Ya bahkan pabrikmu di gunung es, betul? Atau mungkin engkau punya berlian sampai 100 karat. Tapi waktu engkau dengki, waktu engkau iri, waktu engkau cemburu, engkau tidak bahagia. Halo. Ini gak main-main dan perhatikan orang yang gak bahagia hatinya, yang suka iri. Kita buka Amsal supaya di tempat ini muka-muka yang iri saya bisa lihat dari sini soalnya, betul? Ya, kalau ngeliat orang lebih kaya, pasti korupsi, betul. Kalau misalnya orang dipakai Tuhan luar biasa, pasti dia punya koneksi di dalam. Pasti ada ordal, orang dalam, betul? Roh cemburu bukan daripada Tuhan datangnya.
Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Wow, tulang kita busuk itu gak main-main. Baunya aja luar biasa dan engkau akan tidak bisa lagi berdiri, berjalan atau apapun. Lumpuh total. Gara-gara apa? Bukan gara-gara penyakit tulang, bukan osteoporosis, awalnya dari hati yang cemburu. Maka jangan anggap enteng waktu ada dengki aja. Melihat orang lebih keren, lebih cantik, lebih kaya, lebih hebat, lebih dipakai. Amin. Muka orang cemburu itu kalau lihat orangnya gitu. Gitu betul ya? Oke. Nah, kita akan lihat sekarang. Berarti cemburu membahayakan, betul? Untung masih ada kasih karunia, tapi herannya kok masih banyak wanita yang suka iri? Kok masih banyak bapak-bapak yang masih suka cemburu? Kok masih banyak dikatakan di sini hamba-hamba Tuhan yang iri kalau melihat hamba Tuhan dipakai luar biasa? Padahal kan Tuhan bilang bahaya. Itu virus. Itu mematikan, itu membusukkan tulang, betul? Nah, kita akan lihat. Kalau memang betul itu bahaya, Bu Indri ya. Mungkin kalau itu bahaya, kenapa ada ayat ini? Buka 2 Korintus 11 ayat 2a. Supaya kita lihat apa firman Tuhan salah. 2 Korintus 11 ayat 2a. Sebab itu, kata Paulus, sebab itu aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ini yang kita harus miliki. Cemburu ilahi. Kok bisa dia begitu mengasihi Tuhan? Kok bisa dia begitu sabar? Kok bisa dia begitu bertahan? Itu yang harus kita cemburui. Kalau dia bisa Tuhan, aku juga mau Tuhan. Itu boleh. Makanya Paulus bilang, aku cemburu kepada kamu karena cemburu ilahi. Kalau cemburu ilahi, itu yang Tuhan inginkan dari kita. Karena gak ada hubungan dengan fisik. Gak ada hubungan dengan keuangan. Gak ada hubungan dengan harta. Gak ada hubungan dengan posisi. Tapi bicara tentang spiritual. Roh kita nggak mau merasa kok dia bisa aku juga mau Tuhan. Kalau dia bisa aku juga mau Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Nanti kita akan lihat ada 8 pribadi yang semuanya ini punya karakter, punya sikap yang luar biasa yang harusnya kita cemburu kepada mereka secara ilahi. Kita bilang aku mau seperti dia Tuhan. Betul? Amin. Udah pada makan belum sih? Amin ya. Masa? Saya nyampe di Bandung kemarin hampir jam 1 malam. 1 malam nyampe Bandung, udah gitu mesti gosok baju dulu. Karena kebetulan saya punya yang suka bantuin saya, nggak udah pulang udah menikah. Jadi ini mesti gosok baju dulu. Betul. Wah luar biasa sampai jam 2 pagi. Tadi jam 5 udah bangun lagi, ngurus rambut, betul ya. Masih semangat gak? Masih. Untuk Tuhan harus semangat, Bo. Semangat dong. Keren ya. Kita akan lihat ada 8 pribadi. Kita lihat ya siapa-siapa mereka. Supaya engkau juga bilang kalau dia bisa aku juga mau Tuhan. Karena kalau dia bisa sama-sama makan nasi, sama-sama makan gandum, sama-sama bernafas, sama-sama punya Tuhan yang sama. Berarti gak ada alasan gak bisa, betul? Yang pertama kita buka Hakim-Hakim 4 ayat 4. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas Israel. Yes. Engkau dan saya tahu cerita tentang Deborah. Dia ini adalah panglima tentaranya Tuhan luar biasa. Dia seorang perempuan. Tapi dikatakan waktu dia mengajak Barak untuk perang. Menghadapi musuh. Baraknya gak mau. Tapi apakah Deborahnya lemes? Mari kita lihat ayat ke-9. Kata Deborah, baik aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Ayat ke-23 dan 24. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan. Sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Great victory. Sisera ini bicara tentang masalah. Ada 900 kereta kudanya. Ini bicara tentang masalah yang menindas engkau selama ini. Mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah utang, masalah apapun. Tapi dikatakan Deborah menang di atas semua masalahnya. Ini yang harusnya cemburu. Kok dia bisa Tuhan? Kalau Deborah bisa menang menghadapi masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah anak, masalah utang. Aku juga mau Tuhan. Itu cemburu ilahi. Nah pertanyaan, kenapa bisa Deborah menang? Simple, ayatnya cuma ada di ayat 4. Mari kita lihat, ini rahasianya, mari kita lihat. Ya rahasianya di ayat 4, yang mungkin selama ini kurang kita perhatikan. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah. Dikatakan pada waktu Deborah seorang nabiah, seorang istri Lapidot. Memerintah sebagai hakim atas Israel. Ada 3 fungsi Deborah yang maksimal. Pertama dikatakan dia adalah istri Lapidot. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kau baca perjanjian baru, itu awalnya dari keluarga, betul?
Tuhan minta pertanggungjawaban keluarga, betul? Adam, di mana engkau? Betul? Waktu perjanjian baru juga, Yesus lahir dari keluarga. Family itu penting di mata Tuhan. Kalau engkau mau mengalami kemenangan, cek keluargamu. Sudahkah engkau berfungsi secara maksimal sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua? Kalau engkau maksimal dalam fungsi keluargamu, Yerusalemmu, maka engkau akan sampai ke ujung bumi. Ini janji Tuhan. Mau gak menang atas masalahmu, fungsinya benerin dulu. Bagaimana cara fungsi bisa benar? Makanya dikatakan Deborah ini nabiah. Tahu nabiah artinya apa? Peka dengan suara Tuhan. Saya mau tanya, kok bisa Daud tukang angon kambing menang perang melawan musuh-musuhnya? Tukang angon kambing, kambingnya cuma 2-3. Perang itu pakai strategi militer, betul. Kok bisa menang? Karena dia peka dengan suara Tuhan. Dia bisa dengar kalau Tuhan bilang kanan, kiri, depan, belakang, muter. Dia tahu. Saya mau tanya, kok bisa sekarang Nuh, seorang tukang petani anggur, bisa bangun bahtera yang besar? Petani anggur, cangkul yang dalam, kok bisa bangun bahteranya besar? Dan bahteranya ini lebih besar daripada kapal Titanic. Besarnya luar biasa. Karena semua binatang masuk ke dalamnya dan tidak bocor sama sekali. Titanic bocor, nabrak gunung es, betul? Bahtera Nuh nggak nabrak gunung es. Yang bangun pada tukang petani anggur. Kok bisa? Dia peka. Seorang nabiah itu artinya orang yang peka dengan suara Tuhan. Deborah ini peka. Makanya kalau dia peka, dia bisa jadi hakim yang adil. Hakim bicara tentang bijaksana. Kalau engkau sebagai seorang istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, engkau punya kepekaan dengan Tuhan dan engkau pasti mengeluarkan sifat yang bijaksana, maka engkau akan menang atas masalahmu. Amin. Tepuk tanganlah Tuhan Yesus. Yes, itu yang harusnya cemburu. Kalau Deborah bisa menang, aku mau Tuhan, jangan hanya cemburu buta. Koreksi kenapa? Oh, Deborah berfungsi sebagai seorang istri. Mana istri-istri sini angkat tangan? Istri-istri jangan jadi suami, betul? Jangan kita yang mimpin keluarga, kita yang dipimpin oleh suami kita. Amin. Mana istri-istri yang angkat tangan? Karena istri yang ngejago saya bisa lihat di sini. Betul? Kalau engkau ngejago, mau menang, kagak bisa. Suami-suami mana? Angkat tangan sini. Suami-suami yang punya hikmat, yang peka dengan Tuhan, itu nggak seenak perut sama istrinya. Nggak suka caci maki istrinya, nggak suka punya nenek lampir di samping dia, betul? Kalau engkau lakukan posisimu sebagai suami, maka engkau akan menang atas masalahmu. Simple. Itu yang pertama tentang Deborah. Yang kedua, mari kita lihat siapa lagi orang-orang yang kita patut cemburu rohanikan. Yang kedua, mari kita lihat. Dikatakan di sini adalah buka Matius 1 ayat 1 sampai dengan 3. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dari Zerah dan Tamar, dan Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Saya mau tanya, siapa anak Yakub yang dipakai oleh Tuhan? Yehuda. Yehuda yang masuk silsilah Yesus. Maka dikatakan Yesus singa Yehuda. Pertanyaan, siapa mamanya Yehuda? Lea. Yang tadi perempuan yang kita anggap sial. Bukan dari Yusuf, Yesus. Bukan dari Benyamin, dari Yehuda, anak keempat daripada Lea. Kok bisa Bu Indri, orang yang dijolimin, gak pernah dicintai, kok bisa mengubah sejarah hidupnya? Kita belajar, ini yang perlu kita cemburu rohani. Kalau dia bisa yang dijolimin, kalau dia yang ditolak selama ini, kalau dia yang gak dianggap selama ini bisa, aku juga bisa Tuhan. Apa rahasia daripada Lea? Mari kita lihat, kita belajar dari rahasia orang-orang ini. Kita buka Kejadian 29, ayo kita lihat ya. Dia melahirkan 6 anak, perhatikan. Mari mulai ayat ke 31, betul? Yes. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur pada Tuhan. Itulah sebabnya ia namanya anak itu bukan, salah saya. Mana dia? Aduh. Kejadian 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukalah kandungannya. Tapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakannya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku sekarang. Tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Wow, luar biasa. Kata-kata yang sangat teduh. Kata-kata yang sangat punya iman. Kata-kata yang sangat positif, betul? Apakah cuma sekali? Sudah anaknya lahir Ruben, apakah langsung Yakub cinta sama dia? No. Boro-boro. Yang ada mungkin tidur pun balik-balikan. Nggak ngeliat muka. Karena memang cintanya hanya Rahel. Perhatikan waktu dia anak kedua. Betul? Maka dikatakan begini. Sesungguhnya, oke. Yang ayat berikutnya. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Luar biasa, selalu positif. Anak ketiga dikatakan. Maka ia berkata lagi, anak ketiga.
Sekali ini suamiku akan lebih erat padaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki. Lalu ia berkata, aku bersyukur pada Tuhan. Sebab itu ia menamai anak itu Yehuda. Ya, setiap tahun, waktu setiap dia melahirkan anak, selalu kata-katanya positif. Tuhan itu akan tolong, Tuhan itu baik, suamiku akan cinta padaku. 6 anaknya tidak pernah bilang dia, Tuhan kenapa begini hidupku? Tuhan kenapa engkau tidak adil? Tuhan kenapa engkau tidak peduli? No. Dikatakan Lea sangat-sangat positif dalam berpikir dan dalam berkata-kata. Ini yang membuat makanya dia bisa mengubah sejarah hidupnya. Mau mengalami sejarah hidupmu berubah? Dari yang hitam menjadi putih, dari yang gak dianggap menjadi dihargai orang, yang dari yang tidak diperhitungkan menjadi diperhitungkan oleh Tuhan. Mau? Bukan karena engkau hanya beribadah, tapi untuk engkau dan saya punya pola pikir yang positif, punya perkataan yang positif. Itu Lea. Jadi bukan banyaknya baca ayat, mau baca ayat sampai ingusnya 5 ember pun gak ada gunanya. Tapi kalau engkau positif, walaupun suami belum berubah, istri belum berubah, ekonomi belum berubah, kesehatan belum berubah, Tuhan baik, Tuhan pasti tolong. Ini kelebihan daripada Lea. Ini yang patut kita cemburu ilahi. Kalau Lea bisa, harus aku juga bisa Tuhan. Tapi seringkali kita hanya bersungut-sungut. Makanya gak heran hidupmu tetap sama. Lea bisa berubah total dari yang tidak diperhitungkan oleh seorang Yakub, tapi diangkat Tuhan luar biasa hidupnya. Anaknya adalah singa Yehuda, Yesus. Mungkin kau bilang itu kebetulan Bu Indri. Siapa bilang? Mari kita lihat lagi. Siapa pribadi ini? Ini seorang yang dijolimin juga habis-habisan. Mari kita lihat ini yang ketiga. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Wow! Anak Daud. Nama Daud masuk selevel dengan Abraham. Masuk silsilah Yesus. Padahal tukang angon kambing. Betul. Halo, tukang angon kambing gak pernah dicintai oleh istrinya, gak pernah disayangi oleh mertuanya, gak pernah disayang oleh papa mama, gak pernah diperhatikan oleh abang-abangnya, hidupnya dijolimin, ditolak habis-habisan. Tapi Tuhan angkat dia dari yang tidak diperhitungkan oleh dunia, masuk silsilah Yesus. Bahkan dikatakan Yesus anak Daud. Wow, apa rahasianya? Ini yang perlu kita cemburu ilahikan. Kalau Daud bisa yang gak diperhitungkan dan pernah berdosa, pernah. Jatuh dalam dosa pernah, tapi dia kembali pada Tuhan. Apa yang membuat makanya Tuhan pakai dia? Mari kita buka Mazmur 136. Supaya di tempat ini kita cemburu ilahi pada orang-orang seperti ini. Jangan kepada orang kaya, orang yang mungkin hanya cuma punya pabrik 50. Itu baik tapi gak cukup. Amin. Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. Satu ayat saja. 26 ayat kata-katanya semua sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow. Berkali-kali masalah ada. Banyak utang. Banyak dikejar sama Saul. Dikejar oleh anaknya. Mau dibunuh anaknya. Tetap dia berkata bahwa Tuhan itu baik. Selama-lamanya baik. Ini yang perlu kita cemburu ilahin. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Wow. Daud itu bukan sekolah teologi ya. Dia gak pernah masuk sekolah SOM. Halo, dia bukan STH. Tapi yang luar biasa kata-katanya selalu berkata Tuhanku baik. Kenapa Daud bisa? Kenapa Lea bisa? Karena mereka kenal siapa Yesusnya. Orang yang kenal Yesus akan beda loh hidupnya. Waktu ada masalah, bukan seperti murid-murid. Waktu ada badai besar, mereka bilang apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mengerikan. Waktu kata-katamu masih hanya umpatan, hanya cuman caci maki, hanya cuman menuntut. We don't know him well. Cemburu ilahi kepada orang-orang seperti ini. Mereka kenal siapa Allahnya. Bukan masalah statusnya. Orang bisa punya status pendeta, belum tentu kenal siapa Yesus. Maka waktu ada masalah ngamuk, marah, kecewa, tinggalkan Tuhan, pindah kepercayaan. Amin. Halo. Kenal gak Allahmu? Saya habis dari sini, kami akan berangkat besok ke Medan. Dan di Medan kami akan langsung ke kebun. Kebunnya itu kurang lebih 6 jam. Karena abang saya meninggal, terpaksa sekarang saya jalani dulu perusahaan. Saya gak mau loh sebenarnya. Tapi kalau emang itu harus dilakukan karena memang saya kebetulan direksi di perusahaan, saya jalankan. Kalau dapat perusahaannya lagi maju masih mending. Ini perusahaannya lagi jebol semuanya. Hotel 7 jebol, kebun semua jadi hutan sekarang. Jadi nanti mulai besok saya jadi tukang kebun. Sudah saya bawa, dia punya topi yang besar. Dan saya sudah bawa juga tangan panjang yang panjang. Karena terus terang saya jaga perawatan saya, betul. Tapi apa gara-gara itu membuat saya bilang, kenapa sih meninggal kok tinggalin yang gak enak? No, karena aku percaya kalau Tuhan percayakan engkau yang tidak enak, Tuhan mau buat kita naik kelas. Makanya gaya saya pakai boot, betul. Udah siap nih mau ke kebun, betul. Betul. Ya hari-hari ini
hari-hari ini cemburu ilahi itu penting. Membuat engkau jadi terbakar. Kalau engkau tidak punya cemburu ilahi, datar. Kayak orang mau mati itu di ICU. Betul. Karena kata Tuhan, waktu engkau suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin, aku muntahkan. Wah, kata Tuhan. Makanya kita perlu cemburu ilahi. Belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab yang luar biasa. Kalau dia dibuahkan, kalau dia yang terjolimin bisa, aku juga mau Tuhan. Amin. Amin. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat. Yang keempat, tadi kan Daud yang ketiga, betul? Nah yang keempat, mari kita lihat. Siapakah dia yang keempat ya? Nah coba buka ini, Lukas 9 ayat 20a. Kenapa sampai Yesus ngomong seperti ini? Makanya dia sangat sedih melihat kita. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku ini? Lukas 19 ayat 20a. Lukas 9 ayat 20a. Dikatakan begini, Yesus berkata, maafkan saya ya. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku? Kenapa ada ayat ini? Tahu kenapa? Karena Tuhan sedih melihat kita. Ngakunya orang Kristen, salibnya 5 kilo. Tapi gak kenal siapa Yesus. Ke Israel, tiap bulan ke Israel. Sampai kukunya pun udah keriting gara-gara suka berendam di sungai Yordan. Tapi gak kenal siapa Yesus. Dari mana ketahuan waktu punya masalah jebol. Orang yang kenal Yesus punya masalah makin kuat. Amin. Maka saya bilang besok saya ke kebun. 6 jam. Dan kita gak tahu apakah di sana banyak orang-orang mungkin yang gak senang sama kami sama Pak Ari. Karena terus terang selama ini mereka merajalela. Itu kebun gak menghasilkan. Padahal kebun sawit. Dan sawit sekarang mahal. 2.200 per kilo, betul. Harusnya uangnya, cuannya banyak, betul. Nanti saya traktir di sini tempat ini. Udah dapat sawitnya udah bagus, betul. Ya. Yes. Jadi tidak main-main. Tapi perhatikan kalau engkau tetap positif. Ya, artinya kau kenal Allahmu. Maka saya bilang, Bapak, saya gak tahu mengenai sawit. Saya gak tahu bagaimana untuk panen. Saya gak tahu untuk potong-potong pelepah. Saya gak tahu untuk ngeracun. Saya gak tahu untuk pupuk. Tapi hanya satu hal yang saya tahu. Kalau aku peka dengan suara Tuhan, Tuhan akan ngomong persis apa yang harus dilakukan. Belajar dari Deborah, betul? Itu yang ketiga. Yang keempat, kita buka Matius 26 ayat 6 sampai dengan 7. Waktu itu ada seorang perempuan datang sebelum Yesus disalibkan dan perempuan itu mengurapi Yesus, betul? Dan murid-murid berkata, ngapain minyak yang begitu mahal untuk orang miskin, betul? Perhatikan apa pembelaan daripada Yesus pada perempuan ini. Mari kita lihat. Dikatakan begini. Sebab dengan mencurahkan, ayat 6 dan 7, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke dalam tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata padamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow! Highly appreciate. Ini apa? Betul? Tuhan angkat topi sama ini perempuan. Dimanapun Injil diberitakan, perbuatan perempuan ini harus dicatat di Injil. Ini yang appreciate kita bukan dunia. Nih saya beli topi dari Tokopedia, susah nih nyarinya. Yesus angkat topi kepada perempuan ini. Namanya gak perlu dia tahu. Tapi perbuatannya yang membuat Tuhan kagum sama kita. Bukan karena banyaknya berlianmu, pabrikmu, rumahmu, sertifikatmu. Tapi waktu engkau melakukan apa perintah Tuhan, apa kesukaan Tuhan, maka Tuhan angkat topi kepada kita. Apa yang kau lakukan? Waktu seorang istri bisa sabar kepada suaminya. Waktu seorang mama bisa tetap mendoakan anaknya. Waktu seorang wanita tetap dalam keadaan tidak menyimpan kepahitan kepada pelakor suaminya. Tuhan angkat topi. Ada perempuan gak sih di sini? Mau Tuhan angkat topi pada kita. Bukan karena engkau kaya. Bukan karena pelayananmu. Waktu engkau bisa melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh dunia. Dunia mengatakan ngapain? Itu minyak mahal. Ngapain pemborosan? Yang dunia gak bisa kau lakukan. Itu kau lakukan untuk Tuhan. Maka Tuhan angkat topi kepada kita. Yes. Mungkin kau bilang itu kebetulan Bu Indri. Itu kebetulan. Mari kita lihat satu lagi. Ini lebih luar biasa lagi. Mari kita lihat. Kita buka. Kisah 7 ayat 55 sampai 56. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanannya. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wow! Itu dikatakan Yesus. Standing ovation. Saya bawa ini. Karpet merah. Tahu ya? Kalau misalnya sekarang di Hollywood, kalau misalnya artis lewat pakai karpet merah, dikatakan Stefanus berdiri di atas karpet merah. Tuhan berdiri standing ovation. Kenapa? Apa karena Stefanus orang kaya?
Apa karena Stefanus hamba Tuhan besar? No! Tapi karena Stefanus bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Mana ayatnya? Buka ayat 60. Ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini pada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dia dirajam mati. Tapi yang luar biasa rohnya sudah diangkat oleh Tuhan. Artinya apa? Bukan karena kekayaan kita yang buat Tuhan salut sama kita. Karpet merah diberikan Tuhan pada kita. Bukan karena kekayaan kita. Waktu kita bisa mengampuni. Halo, bisa mengampuni. Bisa mengampuni. Bu Indri pernah. Saya makanya bersyukur. Waktu itu dengan abangku. Saya ada clash. Gara-gara 11 gugatan di pengadilan yang abang saya buat. Tapi saya bersyukur saya gak pernah kepahitan dengan abang saya. Bahkan terakhir sebelum meninggal dia bilang, Indri saya senang kamu datang. Kami berpeluk-pelukan. Halo. Yesus angkat topi bukan karena engkau kaya. Yesus kasih karpet merah bukan karena engkau kaya. Waktu engkau bisa melakukan hal yang tidak mungkin dunia bisa lakukan. Pengampunan. Itu sangat berharga di mata Tuhan. Karpet merah untuk Stefanus. Masih ada menyimpan sakit hati di sini? Karena kelihatan mukanya. Gini dengar firman. Nah, tapi kalau orang yang sudah mengampunin beda. Beda, maka saya bilang terima kasih Tuhan. Aku gak ada kepahitan sama abang-abangku, maka kakak. Waktu abang saya meninggal, ada 4 sekarang keluarga saya sudah meninggal. Semua saya baik, walaupun mungkin hal-hal yang tidak baik pernah saya alamin. Perhatikan, pengampunan itu rewardnya luar biasa. Stefanus diangkat langsung ke surga. Amin. Yang kelima, yang berikutnya, yang keenam. Satu lagi coba kita lihat, Esther. Buka Esther 5 ayat 2 dan 3. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangan Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Lalu tanya raja kepadanya, apa maumu hai ratu Esther? Apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan padamu. Wow! Tongkat perkenanan. Baru beli. Tongkat perkenanan Tuhan, kalau engkau dapat apa saja kita minta Tuhan akan berikan. Kenapa Esther bisa dapat tongkat perkenanan? Padahal gak boleh masuk kalau raja gak panggil. Tahu kenapa? Esther ini pribadinya tidak pernah menuntut. Perempuan lain yang masuk ke pelataran itu, setiap masuk ditawarkan sama Sida sama Hegai. Mau apa? Ada yang minta Hermes, ada yang minta mungkin berlian 10 karat, ada yang minta mungkin sekarang mobil Ferrari. Esther gak minta apa-apa. Waktu engkau tidak banyak menuntut, tapi belajar bersyukur, itu Tuhan kasih tongkat. Wow, dan dalam tongkat perkenanan, kalau engkau dapat tongkat perkenanan, perhatikan nih baik-baik, ini apa? Ini saya punya akses masuk ke apartemen saya. Tuhan kasih kita akses. Tahu aksesnya apa? Masuk ke pesta perjamuan anak Allah. Hidangannya ujung ke ujung semua menunya tersedia. Menu dunia paling ayam panggang babi samcan, betul. Menu surga, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, pemulihan. Wah, luar biasa, betul. Harusnya ini kita cemburu. Kalau Esther dapat perkenanan, saya juga mau Tuhan. Caranya bagaimana? Jangan banyak nuntut. Coba saya lihat muka-muka yang suka nuntut sini kelihatan, muncungnya panjang. Betul. Tapi saya gak bisa dong begitu. Saya harus kan dihargai Bu Indri. Saya kan begini, saya udah kerja. Saya udah mati-matian, kurang apa? Kalau kamu menuntut. Tak bisa. Saya berangkat ke Medan dengan suami nanti. Kami pegang perusahaan karena mau gak mau direksinya masih kami. Tapi kalau saya diganti pun it's okay. Gak ada masalah, berarti akan sering ke CK7, betul? Gak usah nuntut. Kalau kau gak nuntut yang kau minta pun Tuhan akan kasih sama kita. Esther gak minta apa-apa loh. Dibilang sama raja, apa yang mau kau minta? Setengah pun dari hartaku kuberikan padamu. Kalau Tuhan udah kasih gak main-main loh. Lepaskan hakmu. Tuhan akan berikan hak kita luar biasa. Yes, yes, yes. Yang ketujuh, ada 2 lagi, masih kuat? Yang ketujuh, Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Lalu kata Maria, Maria ini dipercayakan untuk menjadi ibu Yesus, betul? Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sungguhnya mulai dari sekarang keturunan akan menyebut aku berbahagia. Wow, kita perlu cemburu rohani dengan Maria. Maria perempuan desa, Maria tunangan tukang kayu. Maria bukan siapa-siapa, tapi diberikan kepercayaan 8-9 bulan dalam rahimnya Yesus. Ini bicara tentang kepercayaan. Kalau kita dapat kepercayaan Tuhan, itu gak main-main loh.
Kenapa Maria dapat kepercayaan? Tahu kenapa? Karena Maria ini waktu disuruh malaikat untuk nanti engkau akan melahirkan dan anak dari Roh Kudus dan engkau akan bla bla bla. Maria bilang kehendak mulai jadi Tuhan. Makanya sama Tuhan harus ini. Baca nih. Cap mau. Jangan sok jual mahal. Nanti dibilang ayo kamu hari ini ya jadi WL singer. Saya nggak bisa. Soalnya jangan jual mahal. Atau diajak sama dokter Yanto, ayo ikut baksos. Saya nggak bisa dokter, soalnya saya lagi sibuk. Hati-hati. Harus ini sama Tuhan. Harus obral sama Tuhan. Berapa sih harga kita? Harga kita dari baru nasi kayu salib. Hari-hari ini jangan sok jual mahal sama Tuhan. Tuhan bilang jalan, oke Tuhan. Tuhan bilang diam, oke Tuhan. Tuhan bilang mundur, oke Tuhan. Tuhan bilang belok, oke Tuhan. Waktu engkau oke-oke sama Tuhan, lihat. Ini yang harusnya cemburu ilahi. Maria kenapa dipakai? Karena dia oke-oke saja. Suka-sukamu Tuhan. Gitu loh. Betul, yes, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Nih, jangan sok jual mahal sama Tuhan. Halo, bilang kanan kiri, lu jangan jual mahal sama Tuhan, bilang. Bukti orang jual mahal sama Tuhan, perintah dikasih tahu, nggak mau lakukan perintah. Kata Tuhan hari ini, ampuni. Tapi beda dong, nggak bisa dong. Engkau masih sok jual mahal sama Tuhan. Terus mau seperti Maria dipakai Tuhan luar biasa. Mau dapat kepercayaan. Maka gak heran pabrikmu gak naik-naik. Makanya gak heran usahamu gak maju-maju. Karena kalau orang kasih dipercayakan oleh Tuhan itu besar loh. Makin diperlebar. Pelayanan makin diperlebar, makin diperluas. Kenapa? Karena obral sama Tuhan. Siap mau sama Tuhan. Gak jual mahal. Amin. Halo. Gak jual mahal. Ayo sekarang kita, nanti ini ada diakonia di sini. Saya suka karena kami juga pelayanan kami diakonia semuanya. Waktu diajak sama dokter Yanto, ayo berkatin, kita mau ke Pemulung, mau ke rel kereta api. Ayo, mumpung kau masih hidup, kalau udah mati gak bisa berkatin. Halo, saya bersyukur abang saya, walaupun kita bukan masih banyak yang jauh lebih kaya lah. Tapi abang saya itu gaspol kok untuk pekerjaan Tuhan. Itu gaspol, sampai dia jual mobilnya, dia jual rumahnya, dia jual semua. Itu yang memang betul-betul gaspol. Makanya saya percaya dia sudah dipangku Bapak Abraham hari ini. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Halo, betul. Terakhir Yusuf, saya undang pemusik. Kenapa Yusuf Tuhan pakai? Mari kita buka. Kenapa Yusuf dipercaya jadi papanya Yesus di dunia ini? Kenapa gak konglomerat? Kenapa gak pengusaha hebat? Betul? Kita buka yuk. Kita buka. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dan ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Istilahnya, waktu engkau tulus sama Tuhan, Tuhan bisa percayakan kita banyak hal. Bukan pintar loh, bukan banyak talenta. Orang bisa banyak talenta tapi gak tulus. Orang tulus tuh kelihatan, gak ada udang di balik kambing. Dikit-dikit, gue dapat apa? Gue dapat apa? Kalau engkau pikir dapat apa, engkau belum tulus sama Tuhan. Cari Tuhan ke sini, jangan cari berkatnya, cari hatinya. Maka engkau akan melihat hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkatin. Harus banting setir ya. Mau banting setir? Saya ada kaos. Saya orang baik ya, selalu bagi-bagi kaos. Aku dilayakkan, aku dibenarkan. Ada yang mau? Ada yang mau? XL yang beratnya 100 kilo. 90 kilo. XL ada 90 kilo, oke. Nanti yang baju putih 90 kilo. Awas loh, saya bawa timbangan. 90 kilo. 80, oke. Nanti untuk engkau maju nanti ya, oke. Ini satu. Yang berikutnya, ini juga XL. Wanita yang beratnya 80 kilo, ada? Ngaku aja, gak apa-apa, masuk surga kok ngaku. Wanita, ada wanita 80 kilo? Nggak ada? Oke lah, kurang lagi, 70 kilo. 70 kilo. Nanti sayang engkau ambil ke depan ya. Namamu siapa? Linda ya. Linda pakai baju pink ya. Tapi untuk Tuhan harus lebih pink lagi, betul? Ya, lebih bergairah lagi untuk Tuhan, betul? Satu lagi. Nah, ini untuk pemusik, pemusik. Karena saya belum pernah kasih pemusik. Ini XL. Saya yang beratnya 500 kilo. Yang paling berat diantara ini siapa? Oke, kamu ya. Siapa namanya? Andreas, that's for you, betul? Musikmu itu menyenangkan hati Tuhan ya. Nanti ambil. Oke, Tuhan berkati. Yuk kita berdiri semuanya. Semua diberkatin. Cemburu ilahi itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Cemburulah kepada orang-orang yang betul-betul hidup dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkatin. Yes. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
disebut dengan sikap doa. Hari ini kita sudah belajar tentang dengki, cemburu, iri. Itu virus, itu roh yang bukan daripada Tuhan datangnya. Jangan simpan iri, jangan simpan dengki, tapi cemburu ilahi yang Tuhan inginkan dari kita. Waktu engkau melihat Deborah yang begitu bisa menghadapi permasalahannya, menang atas masalahnya. Very simple jawabannya. Waktu dia sebagai istri, lakukan bagiannya sebagai istri. Sebagai suami, lakukan bagianmu sebagai suami. Roh kepekaan itu penting untuk kita bisa mendengar suara Tuhan agar engkau berhikmat dalam bertindak. Yang keempat tadi dikatakan, yang ketiga tadi adalah siapa dikatakan? Seorang Lea. Lea pribadi yang selalu positif. Tidak pernah negatif walaupun dia tidak pernah dicintai. Seorang daripada Daud dibuang, ditolak, tidak dianggap. Tapi dia tetap berkata bahwasanya Tuhan itu baik. Karena mereka kenal Allahmu. Cemburulah kepada mereka secara ilahi. Agar kita juga bisa mengalami seperti mereka. Yang kelima adalah siapa tadi dikatakan? Yang kelima tadi adalah perempuan yang mengurapi Tuhan. Melakukan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh dunia. Dunia mengatakan jangan sabar. Dunia mengatakan jangan ngalah. Dunia mengatakan ngapain kau terus-terusan selalu rendah hati. Ngapain kau selalu sabar. Tapi perempuan ini lakukan. Stefanus mengampuni orang yang menyakiti dia. Dan dikatakan lagi tadi siapa? Satu lagi tadi yang dikatakan yang juga Tuhan sampai begitu terkagum-kagum. Esther gak nuntut. Walaupun belum hidupnya berubah. Gak nuntut karena dia tahu Tuhan pasti berikan tepat pada waktunya. Dan yang ke-7 adalah siapa? Maria. Maria adalah pribadi yang cap mau. Yang obral sama Tuhan. Yang gak jual mahal. Dan Yusuf pribadi yang tulus. Kalau ada di antara yang 8 tadi masih belum kita milikin. Ayo bilang kalau dia punya Tuhan, aku juga mau Tuhan. Minta sama Tuhan hari ini. Angkat tanganmu yang mau minta sama Tuhan hari ini. Angkat tanganmu, katakan aku mau minta Tuhan. Aku mau minta roh yang bisa sabar Tuhan. Aku mau minta roh yang bisa mengampuni Tuhan. Aku mau minta roh yang tulus Tuhan. Aku mau minta roh yang untuk cap mau untuk Tuhan. Bapak yang baik, inilah anak-anakmu Bapak yang mengangkat tangan pada pagi hari ini. Kami datang tempat ini bukan secara kebetulan, ada rencana Tuhan yang baik. Dan kami percaya waktu kami mau seperti 8 tokoh-tokoh di Alkitab ini, maka hidup kami akan diubahkan Tuhan. Terima kasih untuk Firman, terima kasih CK7, terima kasih untuk Dr. Yanto dan Ibu Olivia, terima kasih juga untuk semua pengerja, terima kasih juga untuk semua pemusik WL, terima kasih untuk jemaat CK7 jam 7 pagi. Dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Di nama Tuhan. Silakan Bapak saudara semua. Ucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Evangelis Indri Pardede untuk firman Tuhannya. Terus memberkati Ibu dan juga keluarga yang ada. Saudara diberkati, amin. Tiba saatnya saudara, dengan sukacita kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolektor GBPRJ. Bagi saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tanganmu. Nanti pengerja akan memberikan amplop kepada saudara untuk memberikan persembahan. Baik, kalau sudah persiapan persembahan saudara, mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri saudara. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami Tuhan. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan goal yang terbaik. Inilah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus menerima. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang taburkan buat kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Tiba saatnya Tuhan kami mengangkat kami buat hambanya. Terima kasih Yesus kau telah kirimkan Ibu Indi Pardede ke tempat ini Tuhan. Kiranya terus pakai lagi lebih lagi Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk suami, anak-anak dan keluarga besarnya senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita untuk menerima doa berkat. Jemaat GBI PRJ yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudah terima berkat, mari katakan amin. Amin.